baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tanggal 16 Agustus 2020 kita sedang berada di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Keberadaan kita di Palopo adalah transit untuk sebentar melanjutkan perjalanan ke Masamba, Kabupaten Muara, dalam rangka melakukan aksi kemanusiaan untuk pemulihan psikologi masyarakat di Kabupaten Luwu Utara. Pada kesempatan ini saya bertemu beberapa rombongan relawan kemanusiaan dari MDFC, Muhammadiyah Disaster Management Center atau Lembaga Penanggulangan Bencana dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Ini namanya Rifki Ismail atau nanti sebentar bisa memperkenalkan diri sendiri. Kalau problemnya ini Bang Rifki ini baru-baru selesai sebagai dokter mungkin bisa diceritakan sedikit tentang perjalanan akademik dokter Rifki sampai hari ini. Apakah dunia kemanusiaan ini adalah hal baru bagi dokter Rifki atau setelah resmi menyandang gelar dokter baru turun sebagai relawan kemanusiaan? Saya untuk perjalanan pendidikan kedokteran itu sendiri saya butuh waktu yang sangat lama Ada untuk mencapai sarjana kedokteran saja itu saya memakan waktu 6 tahun lebih. 6 tahun Namun di balik itu semua saya aktif di lembaga organisasi Muhammadiyah. Organisasi Utama Muhammadiyah. Nah, selama saya ber-IMM dari tingkatan komisariat, cabang hingga DPD hingga di pusat, saya selalu aktif di kegiatan-kegiatan kemanusiaan, sosial, turun di beberapa daerah. Jadi itu menjadi aktivitas dan rutinitas yang saya rasa itu menjadi passion saya. Jadi ini bukan hal baru Iya, ini bukan hal yang baru. Ini sudah menjadi kebiasaan saya. Jadi menjadi kebiasaan dari sejak mahasiswa. Akademik jalan, organisasi pun jalan. Akhirnya setelah selesai menjadi dokter, saya lanjut S2. Yang membuat lama saya jadi dokter itu ujian kompetensi. Bahkan saya sampai 5 kali ujian kompetensi. Wah, itu karena apa? Karena sakit sibuknya jadi relawan kemanusiaan atau ada kendala lain? Iya, betul. Salah satunya itu. Ini juga saya harus membagi pikiran mengikuti S2 juga. Tapi alhamdulillah saya selesai ujian kompetensi, lulus dari yudisium dokter kemarin. Sekarang mau ujian. Ini demi kemanusiaan ini akademiknya sedikit terganggu tapi saya kira itu adalah alasan yang sangat syar'i. Kalau demi kemanusiaan sampai akademik tertunda penyelesaiannya pasti ada yang mungkin kenapa dokter Rifki ini terlambat selesai, tapi dengan informasi ini tentu ini menjadi suatu apresiasi sebenarnya. Kemudian ini dokter Rifki, ini kan kita ke Masamba sudah beberapa lama pasca bencana. Nah, ini apakah kunjungan pertamanya dokter Rifki atau sudah yang kesekian kalinya? Ini sudah kunjungan kedua Jadi sebelum ini kita berkunjung, kita turun, saya 4 orang bersama adik-adik dokter muda dari Fakultas Kedokteran Wisnu bersama adik-adik, ada Zarfadli, ada Sadikin, ada Roli. Itu satu tim ya? Iya, 4 orang. Jadi kami turun, ada sekitar kurang lebih 4-5 hari lah di sana kan Selama di sana apa-apa yang dilakukan waktu turun? Kemarin kita turun di beberapa daerah yang terkena dampak. Salah satunya di Bonetua, kemudian kita ke seberang pulau, seberang sungai, di daerah-daerah yang tidak terjamah bantuan. Jadi kita turun sebagai relawan medis. Kalau penggambarannya dokter Rifki selama menjadi relawan beberapa hari di sana untuk kunjungan yang pertama, kira-kira apa yang paling dibutuhkan masyarakat di sana selama Anda di lapangan? Yang utama sebenarnya adalah tempat tinggal sementara. Jadi setelah kita pantau persoalan bantuan sembako, makanan, apalagi pakaian bekas ini kan banyak sekali bantuan. Itu sudah menumpuk. Bahkan itu di desa Beli kalau tidak salah itu pakaian di sana menumpuk. Makanya kebutuhan sembako, persoalan makan dan sebagainya itu sudah
melebihi kapasitas. Yang masyarakat butuhkan sekarang di sana adalah tempat tinggal sementara. Tempat tinggal. Kebutuhan papan. Tapi boleh tahu masyarakat sekarang tempat tinggalnya sementara di sana apakah rumah Tenda. warga atau tenda? Tenda. Ya, untuk sementara ini tenda. Jadi saya melihat beberapa relawan setelah informasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di sana ya banyak turun membangun SKCK, Ya. WC sementara, kamar mandi sementara, terus tempat tinggal sementara. Tapi ini turun untuk kedua kalinya apa melanjutkan yang sebelumnya atau ada hal baru yang ingin dibawa? Jadi apa yang tidak sempat kita laksanakan kemarin, Ya. daerah-daerah yang tidak sempat kita maksimalkan untuk hadir sebagai relawan medis, hari ini kita akan coba untuk menjamah semua itu, sehingga semua daerah-daerah yang terkena dampak itu bisa kita maksimalkan pelayanan medis di sana. Ya. Karena Ini butuh waktu lama ya, Ya. sekitar mungkin 1-2 minggu lah. Ya, satu pertanyaan pamungkas saja untuk Dokter Riki. Ya, kemarin sempat viral juga seorang dokter muda dari Fakultas Kedokteran Unismu, ya, pria putra memeriksa Bupati Indah ya. Itu sempat viral saya lihat di media-media, baik itu media daring maupun media sosial. Saya mau sedikit menceritakan kenapa bisa. Ini kan pasti ada dokternya, daerah, ada dokter relawan. Kenapa tiba-tiba dokter Rizky yang didaulat untuk memeriksa pada saat setelah bencana, ya, hal ini terjadi bencana dia memang tidak ada di lokasi. Iya. Beberapa ini tidak ada dokter yang medis yang turun. Ya, cuma tadi turun dari pasien. Dan turun dari kantor pertama kali turun. Ya, dan lalu hadir sudah masker relawan ini. Jadi menjadi juga dan Ibu Bupati mengatakan ya, Bupati tidak mengapresiasi dan menunggu aksi-aksi di NDSI ya, membangun penampungan kita menjadi keluarga untuk membantu pemerintah terkait pendataan apa yang kebutuhan berapa masyarakat korban gitu. Baik. Ya, jadi itu ya di NDMC ini memang ya, senantiasa hadir dalam setiap bencana dan ya kehadiran relawan-relawannya bukan hanya ya relawan yang ya satu pihak, tapi ya NDMC yang membedakan dengan relawan-relawan yang lain itu menurunkan banyak relawan ya, baik itu untuk relawan sosial ya termasuk relawan medis kayak dokter dan ya, itu ya, mendapat apresiasi ya bagi ya, pemerintah teman-teman ya, itu sekilas ya wawancara kita dengan Dokter Rizky ya, salah satu relawan Muhammadiyah Manajemen Center untuk aksi kemanusiaannya di Luwu Utara di Masamba ya, di mana profil beliau tadi ya kita tahu ya beliau seorang dokter muda ya walaupun sempat ya terkeok-keok di akademiknya karena saking sibuknya sebagai relawan kemanusiaan dan aktivis organisasi ya, tapi pada akhirnya ya beliau sekarang ya sudah seorang dokter tapi tetap mengabdikan ya dirinya untuk kemanusiaan. Ya, terima kasih Dokter Riki, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berangkat ya ke lokasi upacara MDMC ya, MDMC yang membuat acara ini, upacara 17 Agustus tahun 75 tahun ya Dirgahayu.